membicarakan tema penting yang ini ada ambigu atau paradoks yang sedang kita perbincangkan karena pembicaranya adalah manusia, pendengarnya adalah manusia, dan kita membicarakan tentang manusia itu sendiri. Tidak pernah ada makhluk di mana makhluk itu mereka berkumpul bersama membicarakan tentang dirinya sendiri dan pendengarnya juga dirinya, dan mereka membicarakan tentang dirinya. Jadi hanya manusia yang membicarakan tentang dirinya, pembicaranya manusia, pendengarnya manusia, yang dibicarakan juga tentang manusia. Jadi mungkin ini yang dijelaskan tadi bahwa betapa misterius sebenarnya tentang manusia. Karena itu bagus untuk kita mengawali satu teori tentang manusia yang dijelaskan oleh Hobbes bahwa manusia itu serigala. Karena kalau kita melihat sejarah kemanusiaan, memang sejarah pengkhianatan, sejarah tentang dominasi atas satu manusia terhadap manusia yang lain, sejarah tentang penaklukan antara satu golongan terhadap golongan yang lain. Karena itu Hobbes mendefinisikan manusia adalah seperti serigala, manusia adalah makhluk serigala. Plato juga, Aristoteles juga mendefinisikan bahwa hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir. Ada dimensi hewaniah yang hadir dalam diri manusia, dan hingga hari ini tidak heran kalau kita melihat peradaban kita adalah peradaban tentang pencaplokan antara satu manusia dengan manusia lain, dan itulah yang kita saksikan apa yang dijelaskan oleh Hobbes tentang manusia adalah serigala. Dan ini bermula ketika Nietzsche mengumumkan tentang bahwa Tuhan telah mati dan kita semua adalah pembunuhnya, kata Nietzsche, dan kita semua adalah terlibat dalam pembunuhan Tuhan karena kita sudah tidak lagi membahas hakikat ilahi. Hakikat Tuhan adalah the truth atau kebenaran itu sendiri, tetapi kita membicarakan tentang Tuhan itu semuanya adalah sesuai dengan gagasan dan konsep kita sendiri. Karena itu kata Nietzsche, sejak awal kita telah membunuh Tuhan dan kita semua adalah pembunuhnya. Kemudian diikuti oleh Michel Foucault. Foucault kemudian melanjutkan tesis dari Nietzsche. Jadi ketika Nietzsche sudah mengumumkan bahwa manusia telah mati, Tuhan telah mati, Foucault juga menjelaskan karena kitalah pembunuh Tuhan, karena itu manusia telah mati. Jadi kata Michel Foucault, manusia adalah makhluk perlahan-lahan yang mereka sedang bergerak menuju kehancuran dirinya secara perlahan-lahan. Dan dunia yang kita saksikan hari ini adalah seperti itu. Dunia yang kita saksikan adalah kehancuran, dominasi satu sama lain. Mungkin tidak perlu jauh untuk melihat ya, di sekitar di negara kita juga seperti itu, yang mencaplokan salah satu dominasi terhadap dominasi yang lain. Dan ini yang kita bisa lihat apa yang diteorikan oleh teori-teori barat tentang manusia hari ini. Jadi kalau kita ingin berpikir lebih jauh, faktanya seperti itu. Jadi kalau kita punya teori-teori melangit tentang manusia, tentang insan kamil dan seterusnya, tapi kita dihadapkan oleh satu fakta yang seperti itu. Fakta yang memang manusia saling menjara satu sama lain. Persis yang kemudian hari ini diungkapkan oleh Hobbes bahwa manusia adalah serigala, maksudnya zat dan esensi manusia adalah serigala. Jadi kalau misalnya ada satu orang berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya itu untuk mendominasi yang lain. Jadi kata Rumi, dunia ini hanya ada dua, apakah dia memakan atau dimakan. Itulah fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Tetapi di seberang juga kita melihat satu fenomena yang tidak seperti itu, bahwa sejak awal manusia mendefinisikan, Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan manusia sebagai wa karramna bani Adam, dan kami memuliakan manusia. Dan Tuhan memuji dirinya ketika menciptakan manusia. Fa subhanallahu ahsanal khaliqin. Tuhan tidak pernah memuji dirinya
kecuali ketika Tuhan menciptakan manusia. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memuji dirinya sendiri. Subhanallahi ahsanal khaliqin. Maha suci Allah yang sebagai pencipta sebaik-baiknya pencipta. Dan ini luar biasa, kita tidak pernah melihat Tuhan memuji dirinya kecuali setelah Tuhan menciptakan manusia. Meskipun kita lihat secara fakta tidak demikian ya. Jadi kalau lihat fenomena hari ini, kita dihadapkan kepada satu pesimisme tentang kemanusiaan. Dan sangat sedikit kita melihat teori-teori tentang insan kamil dan seterusnya. Kita melihat memang dia punya realitas objektif yang kita saksikan di luar. Kita punya banyak teori yang luar biasa tentang manusia dan kemanusiaan, tetapi fenomena di luar, hakikat manusia sebagai insan kamil dan seterusnya itu sangat jarang untuk kita saksikan. Apa yang kita lihat fenomena hari ini justru apa yang ditegaskan oleh para pemikir barat ya. Bahwa ya memang realitas manusia seperti itu, saling menghegemoni satu sama lain, saling mendominasi satu sama lain, dan kita hampir tidak pernah melihat satu sosok yang secara besar seluruh hidupnya memperjuangkan nilai kemanusiaan. Tetapi fenomena hari ini, seperti kita lihat berita hari ini, itu justru kita melihat satu sosok yang memperjuangkan realitas dirinya untuk kemanusiaan. Ada satu syair Rumi, beliau menjelaskan bahwa kemanusiaan itu adalah ketika saya meleburkan diri saya kepada semua kemanusiaan. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang kemanusiaan ketika kita sendiri sebagai manusia tidak pernah meleburkan diri kita kepada kemanusiaan. Kebanyakan kita berbicara tentang manusia, lebih banyak terhadap kita berbicara tentang keluasan ego kita sendiri, diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kelompok kita sendiri, dan itu tidak keluar dari itu. Makanya kalau kita hubungkan dengan satu ayat bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin dan kita hubungkan dengan konsep kemanusiaan hari ini, itu hampir sulit untuk kita menerjemahkan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Biasanya yang kita lihat realitas hari ini, rahmatan lil alamin ini adalah rahmat bagi kelompok kita sendiri. Rahmat ini tidak menyebar kepada seluruh semesta alam, tapi dia berhenti kepada kelompok kita sendiri. Jadi ayatnya sangat jelas. Islam adalah rahmatan lil alamin dan juga Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, tapi secara fenomenologi, secara apa yang kita saksikan di luar, setiap orang itu rahmatan lil alamin itu hanya bagi kelompoknya masing-masing. Kita punya teori-teori besar tentang manusia dan kemanusiaan. Khususnya kalau kita tidak perlu jauh-jauh ke Rumi sebenarnya, kalau kita masuk dalam Al-Quran, itu sangat luar biasa. Quran mendefinisikan tentang manusia. Dan Rumi ini pijakannya adalah Quran. Ada satu rubaiyat yang dijelaskan oleh Rumi, kata Maulana Jalaluddin Rumi, jika aku punya kemuliaan itu karena aku budak Quran. Jadi kata Rumi, andai aku punya kemuliaan itu karena aku adalah budak Quran. Karena itu Masnawi semuanya adalah tafsir terhadap Quran. Masnawi Qur'anas bizabone Pahlawi, kata Rumi, bahwa Masnawi itu adalah bahasa Quran dalam bahasa Persia. Semua Masnawi yang 6 jilid itu menjelaskan tentang tafsir Quran, dan kita akan menemukan versi terbaik sebenarnya tentang manusia itu yang ada di dalam Al-Quran. Kayaknya tadi satu ayat yang luar biasa yang kita angkat, bahwa Tuhan tidak pernah memuji dirinya sendiri hanya ketika setelah Tuhan menciptakan manusia. Subhanallahu ahsanal khaliqin. Situlah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri ketika setelah menciptakan manusia. Nah, apa yang didefinisikan oleh para pemikir barat bahwa manusia seperti yang disebutkan bahwa manusia adalah serigala atau dan seterusnya, mereka mendefinisikan manusia karena mereka mendefinisikan manusia murni pada dimensi tubuh. Persis seperti malaikat ketika mereka protes kepada Tuhan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhan, kenapa engkau ingin menciptakan yang kerja manusia cuma dua? Yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kerjanya cuma tumpah darah dan membuat kefasadan. Tubuh itu punya dua
dimensi. Jadi aspek tubuh itu bawaannya cuma dua, syahwat dan ghadab. Ghadab itu murka. Jadi tubuh ini bawaannya adalah syahwat dan ghadab. Itulah bahasa malaikat, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia membuat tumpah darah dan membuat kefasadan. Kenapa malaikat protes seperti itu? Karena dia tidak menyaksikan satu hakikat, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku padanya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada semua makhluk, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di bumi, dan kemudian malaikat protes tentang penciptaan itu. Jawaban Tuhan sangat pendek. Ketika menjawab malaikat, Tuhan hanya menjelaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih tahu terhadap apa yang kalian ketahui. Sebenarnya jawaban ini ingin menjelaskan bahwa meskipun Tuhan menjelaskan kepada malaikat, dia tidak akan mengerti tentang wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia tidak akan mengetahui tentang hakikat peniupan ruh itu sendiri. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang wa'allama Adam al-asma kullaha, dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam semuanya. Kemudian lanjutan ayatnya, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian malaikat ini diajarkan oleh Adam kepada malaikat. Jadi kalau kita tahu tentang ilmu huduri, Adam memiliki ilmu huduri kepada Tuhan tentang pengajaran asma. Malaikat tidak punya ilmu huduri, dia punya ilmu husuli terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengajaran asma ini tidak diajarkan secara langsung oleh Subhanahu wa taala, tapi diajarkan oleh Adam. Makanya ayatnya summa aradahum 'alal malaikah. Jadi setelah Adam alaihissalam mendapatkan pengajaran langsung tentang asma dari Allah Subhanahu wa taala, Adam ini yang kemudian mengajarkan nama-nama itu kepada malaikat. Di sini kita lihat betapa tinggi sebenarnya hakikat manusia dalam Quran. Karena itu kalau kita bicara tentang khalifah hari ini, Rumi menempatkan itu dalam posisi asma. Jadi kalimat insan itu tidak semua disematkan kepada semua makhluk, semua manusia. Insan itu meskipun asal katanya nasya itu bermakna lupa. Lupa itu oleh para tafsir sufi menjelaskan bahwa yang dia ingat hanya Tuhan, sehingga dia lupa semua yang lain. Makanya kata insan itu berasal dari kata nasya, lupa. Dia lupa terhadap yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat insan, dan ini hanya dikhususkan kepada manusia dalam pemaknaan insan, dan pemaknaan itu adalah insan kamil. Beda kalau istilah basyar itu baru kemudian di situ adalah dimensi tubuh ya. Bahwa ana basyarum mislukum yuha, bahwa dalam Al-Qur'an menjelaskan, kata Rasulullah, ana basyarum mislukum. Saya ini punya basyar seperti kalian. Apa punya basyar itu? Punya basyar itu maksudnya punya tubuh. Karena punya tubuh dia makan, dia minum, dia tidur dan seterusnya. Para nabi juga seperti itu, punya basyar, tetapi yang berbeda adalah yuha ilai. Dia punya dimensi ruhaniyah, dan ini adalah hakikat yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Jadi keutamaan manusia ini adalah keutamaan pada dimensi wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan kalau kita tarik lebih jauh, inilah yang sejak awal sebenarnya Tuhan sejak awal tidak membedakan penciptaan dari sisi manusia. Dan itu ditegaskan dalam Al-Quran, inni khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari nafs yang satu. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berasal dari min nafsin wahidah. Jadi kalau kita pernah dengar tentang hadis bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sebagian ahli hadis menjelaskan bahwa ini hadis Israiliyat, ini hadis dhaif. Karena ayatnya jelas, inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari nafs yang satu. Apalagi kalau kita berpatokan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan takwa itu urusannya bukan tubuh. Takwa itu adalah urusannya tentang dimensi ruhaniyah. Dan sejak awal Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan manusia antara satu dengan yang lain,
tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Tuhan menempatkan kemuliaan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di ayat lain disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Perlombaan itu akan menjadi fair kalau kita punya starting point yang sama. Laki-laki dan perempuan itu punya starting point yang sama dan semuanya bisa sampai kepada hakikat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi bicara tentang kemanusiaan, sebenarnya kita sejak awal itu kita punya kedalaman yang luar biasa sebenarnya tentang penciptaan manusia, tentang hakikat manusia, dan peletakan Islam meletakkan kepada kemuliaan itu adalah pada dimensi rohania. Jadi yang menjadi tolak ukur kemuliaan itu adalah pada dimensi ruh. Karena itu kalau kita lihat perbedaan fikih laki-laki dan perempuan, perbedaan fikih itu tidak kembali kepada dimensi ruh, tapi semuanya kembali kepada dimensi tubuh. Jadi kalau ada fikih laki-laki, ada fikih perempuan, itu bukan pembedaan, tapi itu karena yang satu berstruktur tubuh laki-laki, yang satu punya struktur tubuh perempuan. Jadi pembedaan fikih laki-laki perempuan itu bukan kembali kepada ketakwaan, tapi itu kembali kepada dimensi tubuh. Jadi Quran sebenarnya sejak awal sudah menegaskan bahwa kita punya posisi yang sama, kita punya starting point yang sama, dan kemuliaan itu diletakkan pada dimensi ketakwaan. Dan ini menjadi hal yang menjadi hal pondasi dalam Islam dan kemudian diikuti oleh para sufi termasuk Maulana Jalaluddin Rumi. Kata Rumi, dahulu kita satu tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Kenapa dahulu? Dahulu itu maksudnya di alam ruh. Di alam ruh kita tanpa kepala dan kaki. Maksudnya ketika kita di alam ruh, kita belum punya ideologi, belum punya agama, belum ada suku dan seterusnya. Nah, kaki ini juga termasuk simbol dari kesukuannya. Jadi kepala itu simbol dari ideologi, pemikiran dan seterusnya. Kaki itu simbol dari letak geografis kita. Setelah jatuh ke bumi, barulah kemudian satu orang Makassar, orang Toraja, orang Bugis dan seterusnya, orang Jawa, orang Bali. Tapi ketika kita di alam ruh, kata Rumi, dahulu kita satu tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Barulah kemudian kita ketika jatuh ke dunia, kita baru kemudian terpisah satu sama lain dari sisi dimensi geografis. Cuma sayangnya ketika kita turun ke dunia, kita selalu melupakan hakikat kita sebagai dimensi ruh. Karena itu kata Rumi, dengarkanlah seruling ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Karena mereka memisahkan aku dari rumpun bambu hingga laki-laki dan perempuan menyautinya. Jadi dahulu kita semua ini adalah berasal dari sana, cuma kita asyik dengan dimensi tubuh. Jadi karena kita hidup 24 jam di dunia, kita bangun sampai tidur lagi, kebanyakan kita memikirkan tentang tubuh. Mau makan enak, minum enak, tempat yang nyaman, pakaian yang bagus, semuanya adalah dimensi tubuh. Hanya sedikit, mungkin hanya menit kita memikirkan tentang dimensi ruhania. Misalnya baru saja kita habis melakukan ibadah luar biasa bulan puasa, kemudian ada sholat dan seterusnya. Mungkin hanya momen-momen itu kita memberikan makanan ruhaniah kita, tapi kita lebih banyak memberikan dimensi makanan tubuh fisik. Nah, makanya kata Rumi, dengarkanlah seruling ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Setiap dari kita sebenarnya punya derita eksistensial, punya derita, ada lirih setiap manusia dalam jiwanya. Cuma sayangnya karena kita tenggelam dalam dunia tubuh kita sendiri, kita lebih asyik dengan tubuh kita, memberikan nikmat terhadap tubuh kita sehingga kita melupakan dimensi hakikat yang ada dalam batin kita, yang dimensi ruhaniah kita. Makanya setiap dari kita sebenarnya ada lirih di dalam batin kita. Dengarkanlah suruh ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Kita punya derita keterpisahan, kita punya derita eksistensial karena dahulu kita berasal di alam ruhania. Karena itu tidak heran kalau seperti yang saya bacakan, kemanusiaan itu adalah ketika aku tenggelamkan diri saya kepada seluruh kemanusiaan. Ini seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, siapa yang membunuh satu manusia, qatalan nasa jami'an, dia seolah-olah membunuh semua manusia. Ini bukan hanya kalimat tetapi
hakikatnya seperti itu. Hakikatnya sebenarnya kita adalah satu hakikat, cuma karena kita tidak punya pandangan hakikat tentang realitas, bahwa kita ada menyatu dengan realitas eksistensi dan ada satu kanal ilahi yang menyambungkan kita semua, sehingga kita terjebak oleh ego kita sendiri. Nah, terjebak ego itulah yang kemudian kemanusiaan kita antara satu sama lain itu saling menjauh. Bahkan seperti yang dijelaskan oleh Hobbes, manusia adalah serigala karena ya melihat seperti itu. Kita lebih banyak membesarkan dimensi ego kita sendiri, tetapi kita melupakan satu realitas eksistensi kita yang terhubung dengan yang lain. Dari mana asal eksistensi ini? Sebenarnya Quran sendiri menjelaskan, seperti ayat yang baru saya bacakan, bahwa siapa yang bunuh satu manusia seolah-olah dia membunuh semua manusia, itu karena Tuhan menjelaskan bahwa Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah awal, dialah akhir, dialah zahir, dialah batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi yang menyambungkan kita semua adalah ilahi. Makanya ada teori tentang kanal ilahi. Kita semua di sini masing-masing punya kursi, bangku satu sama lain, dan berdasarkan itulah mungkin kita mendefinisikan diri kita. Kita mendefinisikan satu sama lain, tapi hakikatnya sebenarnya ada realitas yang menyambungkan kita. Tapi kita terjebak dengan pandangan positivistik, jadi seolah-olah tidak ada yang menyambungkan kita. Jadi seolah-olah kita ini satu sama lain terpisah. Tidak ada yang menyambungkan antara kita dengan yang lain. Padahal Quran sudah menjelaskan siapa yang bunuh satu manusia itu seperti membunuh semua manusia, karena hakikatnya kita menyatu. Apa yang menyatukan? Yang menyatukan adalah karena ilahi, karena tadi huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah awal, dialah akhir, dialah zahir, dialah batin. Karena dia ada di awal, di akhir, di zahir dan batin, karena itu huwa bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segala sesuatu. Jadi kenapa Tuhan mengetahui segala sesuatu? Karena Tuhan ada di awal, ada di akhir, ada di zahir, ada di batin. Karena itu ilmu kita definisikan sebagai kehadiran. Karena Tuhan hadir di awal, ada di akhir, zahir dan batin. Itulah karena sehingga dia mengetahui segala sesuatu. Artinya segala realitas ini di situ ada kehadiran ilahi, sehingga fa inna ma tawallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ adalah wajah Allah. Jadi yang menyambungkan realitas kita adalah yang disebut dengan kanal ilahi. Kita tersambung dengan kanal ilahi. Nah, makanya kata Rumi seperti ini. Kalau kau ingin merintih, berikanlah kasih kepada orang lain. Jadi jika kau ingin merintih, berikanlah kasih kepada orang lain. Rintih adalah sesuatu yang lahir dari batin kita. Rintih itu, menangis itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi jika kau ingin merintih, berikanlah kasih kepada orang lain. Karena kasih itu hanya bisa kita berikan ketika kita punya sifat latif. Latif ini salah satu asma Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam diri manusia. Apa itu latif? Latif itu maknanya kelembutan. Apa itu lembut? Lembut itu maksudnya dia menembus segala realitas. Itu disebut dengan latif. Jadi latif itu bukan lembut dalam seperti kapas. Itu adalah latif, dan latif itu adalah maksudnya dia menembus segala realitas. Itu disebut dengan latif. Dan latif ini merupakan salah satu asma yang hadir di dalam diri manusia. Itu disebut dengan latif. Nah, jadi rintih yang ada di dalam diri kita itu karena ada dimensi latif di dalam diri manusia, dan ketika kita memberi kasih kepada orang lain, jiwa kita akan menjadi lembut. Itu disebut dengan latif. Latif, sehingga rintih itu juga berasal dari latif. Karena ada asma Allah yang kelembutan, sehingga kita mudah merintih ketika hati kita hanyut atau ada rasa iba terhadap dimensi kefakiran atau yang lain. Makanya kata Rumi, jika kau ingin merintih, berikanlah kasih kepada orang lain. Jadi pondasi-pondasi tentang kemanusiaan sebenarnya yang dijelaskan baik oleh tokoh-tokoh pemikir Islam termasuk Rumi, Ibn Arabi dan seterusnya, itu sangat mengagungkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, meskipun secara fakta memang sangat sulit untuk kita implementasikan dalam konteks keseharian. Karena itu
tugas kita sebenarnya adalah mengkontekstualisasikan nilai-nilai Quran dan juga nilai-nilai para pemikir Muslim seperti Rumi atau para tokoh yang lain untuk bagaimana nilai yang luar biasa ini kita bisa implementasikan terhadap nilai-nilai keseharian kita. Khususnya ya kalau kita tidak bisa mengimplementasikan dalam dunia sosial, minimal itu bisa kita implementasikan dalam setiap person individu kita masing-masing. Karena kalau kita bisa mengimplementasikan itu, insya Allah itu akan merubah cara paradigma kita melihat manusia. Jadi kalau kita punya paradigma sama tentang kemuliaan manusia yang berangkat dari Quran, kita akan melihat betapa agung sebenarnya manusia ini yang tidak hanya berhenti dalam tataran konsep, tapi itu juga bisa kita aplikasikan hari ini dalam dunia pada realitas diri kita dan juga pada keluarga. Makanya pemuliaan tentang manusia, tentang nilai kemanusiaan itu tercermin dalam seluruh dimensi. Mau dimensi keluarga juga demikian. Misalnya dalam keluarga, jadi kalau seseorang berkunjung keluar, misalnya musafir. Nah, ketika dia kembali, hadisnya seperti ini. Ketika dia kembali, dia seharusnya membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Kalau tidak, minimal dia membawa batu dari daerah itu. Dibayangkan, itu ada hadisnya. Betapa nilai-nilai seperti ini tuh menjelma dalam dimensi yang keseharian ini. Nah, cuma kita mungkin yang tugas kita hari ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai yang luar biasa ini. Sangat luar biasa. Itu hadir dalam seluruh tingkat level manapun. Jadi model level personal, keluarga, sosial, itu kita punya nilai-nilai yang luar biasa. UNESCO mencetuskan Rumi itu saya lupa tahun 2003 oleh UNESCO, itu mencetuskan Rumi itu sebagai Rumi's Day, hari lahirnya. Kenapa? Karena sumbangsinya terhadap nilai kemanusiaan. Dan di PBB itu ada syair Sa'di, Bani Adam A'zoyek Digaran. Jadi manusia itu satu sama lain seperti tubuh, ada kepala, ada kaki dan seterusnya. Nah, oleh Sa'di juga diwujudkan, diperumpamakan seperti itu. Kita ini satu sama lain saling membutuhkan. Jadi tidak heran kalau seperti Maulana Jalal Rumi mendefinisikan manusia adalah ketika kemanusiaan itu saya menenggelamkan dalam seluruh kemanusiaan. Jadi maksudnya di sini yang dimaksud adalah ketika manusia sudah melepaskan ego dirinya, melepaskan ego terhadap keluarganya, juga bahkan melepaskan larut dalam diri sosial, sehingga kata Rumi, kemanusiaan itu adalah ketika saya menenggelamkan diri saya dalam seluruh dimensi kemanusiaan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.